Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk anak-anak sekalian yang sudah tepat waktu untuk mengikuti Zoom pelajaran TIK. Jadi, untuk pelajaran TIK pada minggu ini, kita akan mengulang pelajaran minggu yang lalu ya, yaitu cara membuat diagram batang ya. Jadi untuk setiap pelajaran kelas 3 itu pasti kita akan membuat tabel terlebih dahulu ya. Karena nanti dari tabel itu bisa kita gunakan untuk membuat data yang lainnya ya. Seperti yang sekarang ya, yang sekarang dan yang kemarin itu datanya digunakan untuk membuat diagram. Jadi untuk yang pertama ini Pak Guru akan membuat tabel dulu ya. Oke, sebentar. Kita akan ulang. Oke. Layar Pak Guru sudah muncul belum? Oke, sudah. Kalau sudah. Oke, sudah. Nah, seperti ini. Untuk kolom nomor itu kita menggunakan kolom B ya. Untuk yang kolom nomor biasanya ukurannya berapa? Masih ingat nggak untuk yang semester 1? Iya, B biasanya ukurannya, nih, kolom B, klik huruf B-nya, kemudian ke sebelah kanan ini ada tulisan format, klik tanda panahnya, kemudian klik kolom white ya. Ini ukurannya adalah 5. Jadi angka 8,43 kita hapus diganti dengan angka 5. Kemudian klik OK. Nah, sekarang kolom B-nya sudah terlihat lebih kecil ya, lebih sempit. Sekarang kita klik kolom C-nya. Caranya sama, klik format, kolom white, ukurannya ini untuk nama siswa. Jadi lebih lebar ya. Jadi Pak Guru kasih angka 30. Kemudian klik OK. Nah, sekarang untuk yang kolom D. Kalau kemarin kita membuatnya satu-satu. Misalnya kolom D ukurannya 10, kolom E ukurannya 10, kolom F ukurannya 10, G 10 gitu ya. Sekarang kita buat satu kali ya. Jadi tidak satu-satu ya, tapi langsung semuanya 4 kolom. Jadi klik kolom D-nya ini, huruf D-nya diklik, kemudian tarik ke samping kanan sampai huruf G seperti ini. Baru klik format, kolom white, baru diganti angka 10. Kemudian klik OK. Nanti kolom D, E, F, G ini langsung sama semuanya. Jadi otomatis semuanya langsung 4 ya. 4-nya langsung ukurannya 10. Nah, selanjutnya. Sekarang kita buat kotaknya ya. Kita klik kolom 2B. Kalau Pak Guru bilang kolom 2B berarti aktar dihapus dulu aktar. Oke. Kalau Pak Guru bilang kolom 2B berarti baris kedua kolom B. Berarti kita mulainya dari sini ya. Ini Pak Guru perbesar. Seperti ini. 2B berarti di sini 2 dan B. Diklik. Kemudian tarik ke samping kanan sampai G ya. Kemudian mouse-nya jangan dilepas. Kemudian tarik ke bawah sampai angka 8. Nah, seperti ini. Setelah sampai angka 8 seperti ini, lihat ke atas ini di bawah angka 11 ini ada tanda panah kecil ya. Kita klik, kemudian pilih apa? All border.
Pintar. Nah, sekarang sudah jadi kotaknya semua nih. Nah, tinggal kita menyatukan dua kolom menjadi satu kolom, ya. Kolom B2 dan B3 ini kita satukan jadi satu, ya. Klik, kemudian tarik ke kolom 3. Kemudian klik apa ini? Merge and center, diklik. Nah, ini yang tadinya dua kolom jadi satu kolom. Sekarang yang C juga sama, dijadikan satu, pakai merge and center. Nah, kalau yang terakhir ini baris D2, E2, F2, G2. Jadi hanya satu baris ini. Satu baris tapi 4 kolom, kita jadikan satu kolom. Caranya sama. Klik, merge and center. Klik. Nah, sekarang Pak Guru mau nulis sebentar ya. Ini nomor, nama, nilai pelajaran, kemudian di sini misalnya pelajaran tematik, IMLA, misalnya fikih, terus pelajaran apa ya? Akidah. Oke. Nah, lihat nih, ini tulisan nomor dan angka ini masih berada di bawah ya, di atas garis yang ini. Biar ke tengah-tengah, ini diblok. Diblok, kemudian klik yang atas ini nih, di atas center, middle ya. Kita klik, nanti jadi ke tengah. Kemudian yang tematik, yang pelajaran ini kan masih di sebelah kiri. Biar ke tengah-tengah berarti kita klik yang ini, center. Nanti otomatis dia akan ke tengah. Nah, karena nomor, nama, dan nilai pelajaran ini termasuk judul, maka tulisannya harus dibedakan. Ya, membedakannya dengan cara menebalkan tulisan. Caranya, klik nomor, kita blok sampai ke pelajaran akidah. Setelah diblok, untuk menebalkan tulisan, kita klik huruf apa? B, betul. Klik. Jadi tebal semuanya. Ya. Nah, sekarang akan Pak Guru tulis ya. Ini hanya contoh saja, bukan sesungguhnya. Ini nomor juga masih di pinggir, biar ke tengah, diblok dulu, pilih center. Ini Pak Guru namanya, nama pendek saja ya. Ini hanya seingat Pak Guru saja yang Pak Guru lihat. Misalnya namanya siapa ini? Misalnya Titania. Kemudian siapa lagi? Jadi nanti ada pertanyaan misalnya ketika ulangan harian. Cara merapikan tulisan agar berada di tengah-tengah kolom adalah dengan cara mengeklik tombol atau mengeklik apa ini, center. Kalau untuk di pinggir sebelah kiri berarti alik, kalau di sebelah kanan berarti pakai right, left dan right, seperti itu. Nah, sekarang kita mau membuat tabelnya ya, membuat diagramnya. Untuk membuat diagram tidak bisa langsung kita klik diagramnya. Misalnya seperti ini ya. Tanpa kita menyentuh yang ini, kita langsung klik insert, kemudian klik yang ini, misalnya diagram batang ya. Insert kolom bar. Nah, misalnya klik seperti ini ya. Nah, nanti ini yang tadi. Oke, seperti ini. Nah, kalau tidak diblok, nanti yang keluar seperti ini. Hanya gambar kosong ya, kotak kosong, bukan gambar kosong, kotak kosong. Tetapi kalau kita klik dulu, kita blok seperti ini, nanti keluarnya langsung ada namanya. Nah, seperti ini. Ini namanya diagram batang ya. Ini ada namanya di bawah sini.
Namanya Titania, Ibra, Khadijah, Abian, Aprilia. Kemudian ada diagramnya ini. Yang warna biru berarti ini pelajaran apa nih tadi? Yang biru tematik, yang oranye imla, kemudian yang abu-abu fikih, yang kuning akidah. Ini kan ada yang panjang ya, ada yang pendek, ada yang lebih pendek. Ini sesuai dengan nilai yang ada di sebelah sini, yang ada di tabel. Nah, ini bisa kita lihat cara membaca tabelnya seperti itu ya. Ini Khadijah, Abian juga sama nih. Ada yang 80. Nanti kalau misalnya di tabelnya kita misalnya diganti misalnya tematiknya Aprilia misalnya kita ganti jadi 60. Nanti di sininya ganti nggak? Langsung otomatis ganti nih. Jadi lebih pendek ya. Nah, misalnya ganti lagi, misalnya Titania tematiknya misalnya 75. Nah, dia akan otomatis mengikuti yang ada di sini nilainya. Oke, seperti itu cara membuatnya ya. Kemudian tadi ketika pertama kali mengeklik ini diagramnya, gambar diagramnya ini menutupi tabelnya ya. Tabelnya nggak kelihatan ketutupan. Untuk memperkecil caranya jangan diklik di tengah-tengah sini ya. Kalau diklik di tengah-tengah sini nanti yang akan geser hanya gambar diagramnya saja. Contohnya seperti ini nih. Jadi hanya ke atas, pindah ke atas, tapi kotaknya tidak pindah. Jadi caranya gimana? Yang untuk memindahkan caranya mouse-nya ditaruh di samping nih ya, di garis yang paling luar. Garis paling luar ini sampai tandanya berubah menjadi tanda panah ke kanan, ke kiri, atas, bawah. Kalau sudah seperti ini baru bisa kita klik, kita pindah, kita tarik ke samping kanan, samping kiri, atau ke bawah. Nah, selanjutnya untuk memperkecil. Kalau untuk memperkecil caranya klik gambarnya dulu ini. Klik, kemudian mouse-nya ditaruh di pojok ya. Pojok mana aja boleh. Yang penting ketika mouse-nya ditaruh itu berubah menjadi tanda panah ya. Tanda panah yang menjurus ke dalam dan keluar. Kalau kita klik kemudian tarik ke dalam, ini berarti untuk memperkecil seperti ini ya. Jadi seperti ini. Kemudian kalau kita tarik pojokannya keluar seperti ini untuk memperbesar. Seperti itu ya. Kemudian yang paling atas ini bisa kita ganti judulnya. Misalnya tabel nilai kelas 3A. Misalnya seperti itu ya. Ini bisa diganti, jadi bisa langsung diganti di sini. Nah, oke. Untuk yang paling bawah, ini kan ada di bawah nama ada tulisan seri 1, seri 2, seri 3, seri 4. Ini juga bisa diganti. Kalau yang biru tadi apa ini? Nah, bisa diganti dengan nama pelajaran. Sekarang Pak Guru kasih contoh lain lagi. Jadi diagram ini bukan hanya diagram batang saja ya. Nanti ketika kalian membuat contoh, boleh pakai diagram apa saja. Di sini ada diagram batang, ada diagram garis, ada diagram lingkaran, ada diagram apa lagi nih? Hierarki juga ada, kemudian diagram, histogram, dan lain sebagainya. Ada 9 ya. Nah, contohnya nih, kalau Pak Guru membuat diagram garis, nanti hasilnya seperti ini. Ya, hanya garis-garis saja. Nah, kalau pakai diagram pi, ini lumayan bagus. Seperti ini. Ya, jadi lingkaran. Lingkarannya juga sama kayak yang tadi. Warnanya berbeda-beda. Ya, sesuai pelajaran tadi. Ini
Seperti itu. Kalau misalnya Pak Guru buat lagi, untuk yang pi ini bentuknya juga banyak ya. Ada yang seperti ini, ada juga yang seperti ini. Ya, seperti ini ada 2 baris, ada 3 kolom. Ini juga bagus ini. Ya, ini caranya seperti ini. Ya, kalau ini warnanya sesuai dengan nama. Ya, misalnya ini yang kuning, nah siapa ini? Kuning untuk bagiannya Abyan, ya, abu-abu Khadijah, oranye Ibra. Nah, biru nih siapa nih? Titania. Kemudian yang biru muda Aprilia. Nah, ini contohnya ya. Jadi nanti ketika membuat diagram, kalian bebas menggunakan diagram apa saja ya. Yang penting kalian tahu caranya. Harus diblok terlebih dahulu biar gambar diagramnya keluar. Kalau tidak diblok nanti gambar diagram tidak akan keluar ya, tidak akan muncul. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, dari Pak Guru cukup sekian ya. Tetap jaga kesehatan, kalau keluar rumah mau pergi ke tempat-tempat yang ramai, jangan lupa memakai masker ya. Kemudian ketika pulang ke rumah, langsung cuci tangan agar kita tetap bersih dan terjaga kesehatannya. Dari Pak Guru cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.